Selamat sore. Perkenalkan, saya Syahniza Skiahan. Saya Sulfani. Saya Mustafa Nuwati. Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar. Sebelumnya terima kasih karena telah berkenan untuk kami wawancarai. Kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan, Kak. Ya. Yang pertama itu mungkin bisa perkenalan diri dulu. Oh ya. Perkenalkan, nama saya Dimas Bimarham. Jenis usaha saya itu barbershop. Untuk berapa lamanya Kak menjalankan usaha Kak ini? Sekitar 3 tahun. Tahun di Iya. dari bulan berapa itu? Bulan 4 lah. Bulan 4 berarti awal tahun di 2023. 23. Nah, terus bagaimana awalnya kepikiran untuk membuka usaha Kak ini, usaha barber ini? Oh ya, kan pertama kan saya memang ada basic di cukur. Udah lama kerja sama orang, akhirnya ada inisiatif untuk buka sendiri lah. Usaha sendiri. Terus kayak tujuan dan harapan tak untuk usaha tak ini bagaimana ke depannya? Ya tentunya ya untuk berkembang ya harus berkembang terus lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Pengalaman juga di. Ya pengalaman. Terus di sini kan yang ditawarkan jasa di. Ya. Menurut tak apa keunggulannya usaha tak ini dari usaha barber yang lain? Ya, keunggulannya itu kita menjaminkan kualitas yang lebih baik, terus treatment yang tentunya lebih baik juga dengan harga yang relatif lebih murah seperti itu. Untuk pelanggan tak itu biasa dari kalangan mana? Kebanyakan. Kebanyakan remaja ke dewasa lah. Ya, Anak sekolah di. ya SMA, kuliahan. Karena murah di. Ya. Ke media sosial kayak seperti Instagram, TikTok dan lain-lain itu membantukah dalam usaha tak ini atau bagaimana? Dan kalau ada gimana Ki biasa promosikan jasa tak? Nah, dulu sempat kan di TikTok. Cuma keben ki akunku jadi untuk sekarang ya tawarkan offline saja dulu dari teman ke teman saja. Tapi offline di mungkin sekian pertanyaan saya di Kak. Selanjutnya dibawakan teman saya. Itu Kak, waktu pertama buka usaha ini kira-kira modalnya berapa dan modalnya itu dari usaha sendiri atau orang tua? Ya tentunya kan modal dari bantuan orang tua juga lah. Itu modalnya kisaran 60 sampai 80 untuk biaya personal, sewa ruko, peralatan apa segala macam tuh. Kurang lebih seperti itu. Terus kalau omsetnya Kak, hari-harinya itu atau sebulan bisa sampai berapa? Kalau per harinya itu kisaran 1 juta sampai 1,5 juta. Untuk per bulannya itu sekitar 20-an sampai 25 lah. Kalau ngatur uang usahanya itu biasanya bagaimana Kak? Ngatur uang usaha tentunya kan pakai manajemen. Nah, jadi kita catat semua berapa pengeluaran per bulan untuk biaya operasional, baru kita sisihkanlah profitnya. Kurang lebih seperti itu. Supaya keuangan perusahaan juga terlihat lebih sehat lah ya. Terus Kak, kalau jam bukanya itu dari jam berapa dan tutupnya juga jam berapa? Bukanya itu jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Kalau bahan peralatannya itu Kak biasanya ambil dari mana? Tentunya kita kan ambil di toko-toko grosir ya, yang relatif lebih murah kayak shampoo, hair tonic, mesin tentunya. Ya, itu kita ambil dari toko-toko yang memang menyediakan peralatan barbershop. Ya, tentunya itu harganya jauh relatif lebih murah dibandingkan toko-toko yang lain. Kalau untuk kualitasnya Pak? Kualitasnya itu kan kita sebagai yang paham tentang rambut pasti kita tahu bagaimana bagusnya kualitasnya mesin yang kita pakai bagaimana ya, seperti itu. Kira-kira Kak karyawannya di sini berapa? Kita di sini 2 orang. Ya, 2 orang. Hari-hari itu Kak? Ya, setiap hari. Kalau ngatur karyawannya itu Kak tegas atau lebih santai? Tentunya
tegas ya, tentunya tegas. Cuma mungkin lebih baiknya itu pembawaannya agak lebih santai, cuman tegas. Ya. Mungkin itu saja Kak. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita akan melanjutkan wawancara dari teman-teman. Untuk perubahannya apa yang dilakukan supaya usaha semakin berkembang? Ya tentunya perusahaannya toh berkembang. Tentunya setiap tahunnya kita memberikan kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. Tentunya dari segi kualitas atau model potongan rambut zaman sekarang, karena kan itu trennya dia tahun per tahun ya, itu juga harus kita ikuti sebagai ya supaya tidak mati lah industrinya. Ikuti tren di. Ya. Apakah usaha ini berjalan dengan baik atau tidak? Untuk rencana nggak sendiri? Ya tentunya alhamdulillah ya berjalan lebih baik, karena kan berjalan di sekitar 3 tahun. Ya untuk bertahan di usaha-usaha UMKM begini ya menurutku sangat baik sekali dari sebelumnya, karena kan bisa berjalan 3 tahun lebih. Alhamdulillah lah ya. Atau mungkin ada rencana ke depannya? Ya tentunya rencana kan bisa buka cabang baru lah ya. Supaya bisa berkembang. Lebih banyak profitnya. Apakah usaha kakak ini sudah memiliki izin usaha atau sertifikat tertentu, misalnya dari sertifikat usaha? Ya tentunya kita kan mengambil lisensi dulu dari RT di sini, kita izin dari RT kelurahan. Ya, tentunya kita harus izin dulu, surat izin usaha ya kita harus terapkan itu. Untuk usaha ini apakah juga bermanfaat bagi masyarakat atau ada rencana untuk memperluas pasar usahanya yang ke daerah lainnya? Pertama tadi kan untuk manfaatnya toh. Manfaatnya kan bagi masyarakat tentunya ya penampilannya agak lebih bagus lah ya. Kedua kan kita membantu orang-orang yang kayak kekurangan lapangan pekerjaan, bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi teman-teman yang di luar sana yang belum mendapatkan pekerjaan. Begini susahnya cari-cari kerja toh. Ya. Betul. Ya. Untuk kedua memperluas pasar toh. Tentunya kita mau sekali untuk memperluas pasarnya, itu mau sekali buka cabang. Tentunya kan buka cabang itu suatu hal yang tidak gampang, harus dicari modal dulu. Iya. Pasar lain ada. Banyak Iya. di lain. Dan terakhir ya Kak, untuk harapan kakak ke depannya itu kira-kira target atau impian apa yang ingin dicapai untuk kakak untuk usaha barber ini? Untuk usaha target kedepannya ya tentunya usaha makin berkembang ya, cabang lebih banyak lagi, kualitas juga semakin bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Ya kalau menurutku mau sekali Kak buka cabang yang banyak itu Ji. Ya. Tentunya kesehatan juga ya, karena kan tidak bisa menjalankan suatu usaha kalau kurang bagus kesehatan tak. Nah itu ya harapkan. Tapi Kak bertanya dulu, kalau misalnya mungkin buka cabang baru, enggak, maksudnya lebih pilih buka cabang baru atau kita kasih besar dulu usaha yang pertama ini? Tentunya kalau besarnya ini usahakan ya bentuknya kan begini nih. Nah, kita kan harus juga sewa ruko lagi. Nah, ini kan kita mulai dari nol lah ya, tempat tidak ada. Jadi menurutku saya yang bagusnya itu buka cabang saja. Karena tetap jalan bagaimana sebelumnya kan. Ya, mungkin terima kasih Kak Di atas waktu tak. Sama-sama. Mungkin sekian udah masuk orang. Iya. We can do this.